diberi kepercayaan untuk mengiring opung perjalanan ke Israel. Jadi sudah sebelumnya itu tahun 2023 ya tadi mau berangkat, tapi kemudian akhirnya dari tahun 2024. Nah, ada satu hal yang menarik, saudara, waktu mau berangkat itu biasanya kalau udah usia di atas 78 itu harus didampingi keluarga, karena kalau ada permintaan tanda apa ya ada yang mendampingi. Tapi ini opung nggak ada yang mendampingi, jadi berangkat sendiri. Jadi kami satu kamar. Ini adalah perjalanan kami yang ke-43 ya, anugerah Tuhan ketika kami ke Israel. Ini karena memang panggilan saya juga di bidang pelayanan, kami ada ke rumah doa di sana, menara doa dan seterusnya. Nah, yang mungkin saya mau bagikan adalah bagaimana tekad yang luar biasa itu yang membuat opung sehat. Ya, ada niat. Nah, Bapak Ibu, kalau mau berangkat Israel itu memang pelajari dulu kemana mau dikunjungi, supaya nggak bingung di tempat apa, ngapain kita di sini. Nah, jadi memang opung ini sejarah hukum dari semua diteliti dan diteliti sekali tempat-tempatnya. Besok pagi kita kemana? Ada apa di sana? Semua dicatat di checklist. Jadi memang perjalanan mulai dari Mesir. Nah, di Mesir itu kita di Kairo kita mengunjungi tempat keluarga Kudus. Keluarga Kudus adalah Yusuf, Maria dan Yesus pada waktu mengungsi ke Israel. Di sana ada gereja gantung, gereja yang berkumpul hanya pada benteng Romawi, tidak runtuh. Tetapi ada satu yang menarik di Mesir adalah gunung berpindah. Jadi saudara, ada firman Tuhan berkata, kalau punya iman seperti sesawi, kau bisa pindahkan gunung. Itu bukan cuma kiasan, terjadi betul di Mesir. Ya, di Mesir itu Anda bisa Google Moving Mountain Egypt. Yang pada abad ke-10 itu seluruh orang Mesir yang dulunya beragama Kristen itu dipaksa masuk Muslim. Nah, tetapi kemudian ada seorang raja yang orang Yahudi ya, khalifah yang ingin menguji bahwa apakah betul Alkitab itu ya dan amin. Maka kemudian diberikan satu tantangan, ada iman sebesar bisa pindahkan gunung. Kalau benar gunung ini pindah, maka ini khalifah akan percaya Yesus. Dan itu gunung pindah sejauh 3 km. Ditutupi terus oleh bangsa Arab dunia Ismail ini, sampai akhirnya terjadi orang mati bangkit di daerah Kairo ini. Dan kemudian seluruh dunia memperhatikan apakah betul nih gunung dulu pindah, dan sudah diteliti oleh penelitian. Jadi ini gunung ini tidak ada akarnya di bawah ya, jadi bahan baku untuk piramid, jadi bisa terbang sejauh 3 km dan itu betul-betul nyata ya. Jadi sempat yang terpuruk, akhirnya khalifah ini jadi Kristen dan memang akhirnya dihukum mati. Itu perjalanannya istimewa, di samping ketemu piramid dan sebagainya. Tetapi perjalanan berikutnya adalah naik Gunung Sinai. Nah, memang naik Gunung Sinai ini opung masih bertahan waktu naik onta. Bayangkan Bapak Ibu naik onta selama 1 jam sejauh 4 km. Nah, kemudian harus naik tangga 700. Ya, memang tidak disiapkan mungkin ya. Jadi memang udah bergerak kurang lebih 300 meter, tapi waktu tangganya curang, ya opung akhirnya sudah tahu diri aja. Tapi luar biasa, pulangnya jalan kaki 4 km sudah ya, dan itu bisa sampai ke stasiun bis lagi. Nah, jadi ini satu mujizat yang saya lihat luar biasa ya, opung bisa perjalanan walaupun tidak sampai puncak Gunung Sinai, tapi sudah sampai di lereng Gunung Sinai tempat Musa menerima 10 hukum Taurat ya. Nah, jadi itu usia tidak menghalangi semangatnya untuk mencapai Gunung Sinai. Nah, kemudian waktu berjalan terus, kita kemudian di Israel, kita ke Bethlehem. Nah, memang suasana lagi perang, semua hotel dipindahkan ke Yerusalem ya. Jadi semua hotel di Bethlehem ditutup. Tetapi di Yerusalem ini kami satu hotel dengan umat Muslim juga. Kebetulan di rombongan kami juga ada yang Muslim. Jadi mereka dia ikut tarawih, dia ikut sholat subuh di Al-Aqsa, dia ikut sembahyang Jumat di Al-Aqsa, dan semuanya baik-baik saja. Sementara di berita di Indonesia, wah Yerusalem sudah luluh lantak, Tel Aviv sudah luluh lantak. Ya, kami mengunjungi semua tempat yang ada di Alkitab, bahkan ke Tel Aviv juga, yang mana
itu katanya dibom terus ya, Iron Dome. Jadi ini Opung juga bisa foto-foto di Tel Aviv dan bisa melihat bersih-bersih aja semuanya. Memang Tuhan melindungi tanah perjanjian ini ya, Tuhan mengcover. Kemudian kita terus ke Haifa. Nah di Haifa itu juga kami dapat berita bahwa pelabuhan sudah hancur terbakar. Tapi kita bisa foto dari atas betapa Haifa itu masih indah, jadi pelabuhannya juga. Dan sampai kemudian ke Danau Galilea, naik kapal Yesus dan seterusnya. Banyak sekali memang perjalanan padat, saudara. Nah nanti bisa lihat foto-fotonya. Tetapi setiap kali saya katakan orang kalau berangkat ke Israel itu anugerah Tuhan, ya. Ada banyak, ada dana, ada siap, sudah biaya, tapi kalau nggak dianugerahkan ya nggak berangkat juga. Tapi ada yang mendadak, tapi malah pergi, saudara. Ya, jadi kita itu kesaksian kami bagaimana mendampingi Opung, ya apa namanya pagi-pagi sudah apa ya kalau saya pakai dari laptop kita nyanyi pujian penyembahan dan on time Opung ini ya, jadi jam 6.04 udah kita sama-sama ke restoran, 6:30 sarapan, jadi bisa diikuti semua jadwal tanpa mengeluh ya, karena ini peraturan memang kalau di peraturan di travel sekali lagi di usia di atas 75 tahun harus ada yang mendampingi. Ya, saya sebagai perangkap tour leader juga, tetapi Opung ini malah jadi penyemangat juga dan semuanya berjalan amat baik. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Opung. Di hari Tuhan ini semakin intim melekat dengan Tuhan, semakin on fire dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan pasti berkat-berkat dari Israel ini alami perjumpaan dengan Tuhan, semangat dan bergairah dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.